أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 2 hari lalu, tanggal 23 Maret, dikenal di dalam jemaat sebagai Hari Masih Maud alaihi salam. Hadrat Masih Maud alaihi salam mengambil baiat pertama di hari ini. Dengan karunia Allah Ta'ala, jalsah-jalsah untuk memperingatinya pun diselenggarakan di berbagai jemaat yang di dalamnya diterangkan tentang pendakwaan Hadrat Masih Maud alaihi salam, perlunya kedatangan beliau sesuai tuntutan zaman, nubuatan-nubuatan Rasulullah SAW tentang beliau, dan berbagai sisi peri kehidupan beliau. Terkait adanya tuntutan zaman ini, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda di satu kesempatan tentang pentingnya kebangkitan beliau. Allah Ta'ala telah menurunkan karunia besarnya di masa ini. Dia telah memperlihatkan gejolaknya demi menolong agamanya, yakni Islam, dan Hadrat Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengirim sesosok insan yang tengah berbicara kepada Anda ini, supaya ia menyeru manusia menuju cahaya ini. Jika zaman tidak dipenuhi dengan sedemikian banyak fitnah dan kerusakan, dan tidak ada upaya yang sedemikian besar untuk menjatuhkan agama Islam, maka hal demikian tidaklah dia lakukan. Yakni tidaklah perlu Tuhan mengirimkan seseorang. Tetapi kini Anda sekalian menyaksikan bahwa baik timur maupun barat, segenap kaum dimanapun tengah berpikir keras untuk semata melenyapkan Islam. Ke arah manapun Anda melihat, baik kiri maupun kanan, yang ada hanyalah bagaimana supaya Islam dihapuskan. Inilah keadaan dan usaha-usaha yang dilakukan musuh saat itu ketika beliau mendakwakan diri, dan demikian pula lah keadaan saat ini. Meski demikian, kebanyakan mereka yang mengatakan dirinya Muslim tidak memahami hal ini. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, di dalam buku Barahine Ahmadiyah pun, saya telah menyampaikan bahwa terdapat 60 juta buku yang telah diterbitkan dan disebarkan untuk menentang Islam. Hal yang mengherankan adalah jumlah umat Muslim di Hindustan adalah 60 juta, yakni jumlah umat Muslim saat beliau bersabda demikian adalah 60 juta. Dan jumlah buku yang telah diterbitkan untuk menghina Islam pun adalah sebanyak demikian. Seandainya jumlah tersebut dibiarkan tetap, yakni tidak perlu Anda penambahan darinya, maka seolah-olah musuh kita telah memberikan satu buku kepada setiap Muslim, yakni Muslim Pakistan dan India. Seandainya gairat Allah Ta'ala tidak menampakkan gejolaknya dan kebenaran janji Allah Ta'ala bahwa inna lahu lahafizun tidaklah tampak, maka yakinlah bahwa sekarang Islam akan terangkat dari dunia ini dan sama sekali tidak akan tersisa. Tetapi hal ini tidak mungkin akan terjadi. Tangan Tuhan yang tersembunyi sedang menjaganya. Setelah pendakwaan, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda tentang betapa pertolongan Allah Ta'ala senantiasa ada bersama beliau dan bagaimana nubuatan-nubuatan Allah Ta'ala yang dijelaskan di dalam Al-Quran Karim tengah terpenuhi dalam diri beliau dan bagaimana nubuatan-nubuatan Rasulullah SAW telah terpenuhi dalam diri Al-Masih dan Al-Mahdi beliau. Hal-hal ini seperti telah saya katakan disampaikan dan diperdengarkan di berbagai jalsah. Ada juga program-program tentang ini di MTA.
Di dalamnya pun terdapat berbagai penjelasan tentang hal ini dan hendaknya didengarkan dengan seksama. Saat ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang telah dijelaskan oleh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Ini merupakan beberapa hal atau peristiwa yang telah dilihat oleh Hadrat Muslim Maud atau secara langsung beliau dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam, atau yang telah disampaikan oleh beberapa periwayat, yaitu mereka yang melihat langsung kepada beliau alaihissalam. Baik yang menyampaikan itu adalah dari kalangan jemaat atau luar. Terhadap peristiwa-peristiwa yang menjelaskan kebenaran Hadrat Masih Maud alaihissalam, ini hendaknya menjadi perhatian bagi perbaikan dan penguatan iman kita. Jika setelah mendengarnya, kita tidak kunjung menaruh perhatian pada perbaikan dan pembaruan kita, maka tidak ada faedah mendengarkannya. Oleh karena itu, kita hendaknya menyimaknya dengan pemikiran ini, dan mari menyimaknya, supaya terlahir kekuatan di dalam keimanan kita. Dan jadikanlah ini sebagai sarana untuk memperkuat keimanan kita. Perangai yang senantiasa diperlihatkan para musuh adalah terhadap para nabi mereka mengatakan bahwa kapanpun sosok nabi menyampaikan ilmu dan ma'rifat, mereka mengatakan bahwa ada orang lain yang telah mengajarkannya. Bahkan terhadap Al-Quran Karim yang turun kepada Rasulullah SAW pun, mereka berkeberatan bahwa na'udzubillah ada orang lain yang mengajarkan kepada beliau. Padahal ini adalah suatu kitab yang mana tidak ada seorang pun yang sanggup membuat semisalnya. Dan ini adalah tantangan dari Allah Ta'ala. Di sini, saya akan menyampaikan dari rujukan Hadrat Masih Maud alaihissalam ketika beliau menulis buku Barahin Ahmadiyah. Di awal beliau menjelaskan bahwa beliau akan menulis sejumlah tertentu, namun setelah Allah Ta'ala menganugerahkan makom ma'muriyat atau sosok utusan Tuhan kepada beliau, maka Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, kini Allah Ta'ala telah mengambil perkara-perkara ini pada tangannya. Allah Ta'ala telah mengambil alih pekerjaan ini. Dan kini sesuai dengan keadaan, saya akan berangsur mengajarkan hal apapun yang akan Allah ajarkan kepadaku. Jadi, para musuh mengajukan keberatan bahwa ada orang lain yang menuliskan dan memberikannya kepada beliau. Lalu beliau menjelaskannya. Hadrat Muslim Maud menjelaskan tentang hal ini dalam salah satu ceramah beliau. Di masa itu ada surat kabar bernama Zamindar. Lalu ada lagi satu surat kabar bernama Ihsan. Surat kabar penentang ini beberapa kali menuliskan bahwa ada sesosok bernama Maulwi Chiragdin Sahib Hyderabadi, di mana ia kerap mengirim tulisan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Lalu beliau alaihissalam menyalin dan menerbitkannya ke dalam Barahin Ahmadiyah. Selama tulisan darinya terus datang, beliau alaihissalam pun terus menulis buku itu. Namun, ketika ia berhenti mengirimkan tulisan, maka buku beliau pun menjadi selesai. Hadrat Muslim Maud bersabda, saya tidak memahami apa yang telah terjadi pada Maulwi Chirag Ali Sahib. Orang-orang mengatakan bahwa ia telah menuliskan dan mengirimkannya kepada beliau alaihissalam, yaitu jika ada ungkapan-ungkapan yang bagus, maka ia tulis dan kirimkan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Sementara poin-poin yang biasa ia biarkan untuk dirinya sendiri. Diketahui bahwa Maulwi Chirag Ali Sahib pun adalah seorang penulis. Jika demikian, silahkan ambil dan bandingkan buku Barahin Ahmadiyah dengan buku-buku karyanya. Ia pun menulis beberapa buku. Bandingkanlah buku-buku itu dengan buku Barahin Ahmadiyah. Kemudian, apakah buku-buku Maulwi itu ada bandingannya? Sungguh jauh berbeda ketinggian kualitas antara buku beliau dengan karya Maulwi Sahib. Bagaimana mungkin ia dapat menulis dan mengirimkan tulisan yang tiada tara bandingannya seperti ini kepada orang lain? Sementara ketika ia menulis sesuatu atas namanya,
maka hal itu tidak ada padanya. Jadi, pertama, atas alasan apa ia terus-menerus menulis dan mengirimkan hasilnya kepada Hazrat Masih Maud salam? Lalu seandainya ia mengirimkannya, maka pasti ia akan menyimpan ulasan yang bagus untuk dirinya sendiri, sementara hal yang biasa akan ia kirim untuk orang lain. Seperti halnya tentang Zauq. Zauq adalah seorang penyair. Ada satu hal tentangnya yang semua orang mengetahuinya, bahwa ia kerap menuliskan syair kepada Zafar, yaitu Bahadur Shah Zafar. Kini keduanya memiliki karya atas namanya masing-masing, yakni Diwan-e Zauq dan Diwan-e Zafar. Dengan melihatnya, maka dengan jelas diketahui bahwa fasahat dan balagat yang terdapat di dalam syair karya Zauq tidaklah didapat di dalam syair karya Zafar. Dari hal ini jelas diketahui bahwa jika ia, yakni Zauq, memberi sesuatu kepada Zafar, maka ia memberikan sekadar yang tersisa kepadanya, bukan syair-syair yang bernilai tinggi. Meskipun Zafarlah yang merupakan raja. Alhasil, setiap insan yang memiliki akal yang rendah sekalipun dapat memahami bahwa seandainya Maulwi Chirag Ali Sahib sekalipun kerap mengirimkan tulisannya kepada Hazrat Masih Maud salam, maka hendaknya ia menyimpan sendiri ulasan-ulasan karyanya yang indah dan penuh makrifat, lalu memberikan hal-hal keilmuan yang sederhana kepada Hazrat Masih Maud salam. Sementara itu, terdapat beberapa buku hasil karya Maulwi Chirag Ali Sahib dan juga buku-buku karya Hazrat Masih Maud salam. Silakan meletakkan dan bandingkan keduanya. Keduanya sama sekali tidak dapat dibandingkan. Ia, yakni Maulwi Chirag Ali Sahib, hanyalah sekedar mengumpulkan rujukan-rujukan Bible. Sementara Hazrat Masih Maud salam menyampaikan ma'rifat-ma'rifat Al-Quran Karim yang belum pernah diungkapkan kepada umat muslim manapun selama 14 abad tahun lamanya. Dan ma'rifat-ma'rifat serta ilmu-ilmu ini sama sekali tidak ada bandingannya di dalam buku-bukunya itu, meski hanya 1/100 atau 1/1000 bagiannya. Kemudian dalam menyebutkan gejolak perlawanan dan penentangan yang ditimbulkan oleh para maulwi dan musuh Hazrat Masih Maud salam, beliau, yakni Hazrat Muslim Maud anhu, di satu tempat menjelaskan, tatkala Hazrat Masih Maud salam mendakwakan diri, saat itu keadaan beliau dan para pengikut beliau tampak sangatlah lemah. Hadrat Muslim Maud bersabda, kelahiran saya sebelum Hadrat Masih Maud salam mendakwakan diri. Memang saya tidak menyaksikan bagaimana awalnya, namun saya telah melihat masa yang dekat dengan awal permulaan jemaat, yakni melihat dengan penuh kesadaran. Masa itu pun merupakan masa jemaat di dalam kesulitan. Para maulwi melakukan berbagai cara untuk menggelincirkan orang dan menimpakan kesulitan dan kedukaan dengan setiap cara yang mungkin bagi mereka. Namun, mereka tetap tidak sanggup menghalangi jemaat ini. Sesuatu yang telah menjadi pekerjaan Tuhan akan terus mencapai kesempurnaannya. Lalu tentang bagaimana tanggapan Hazrat Masih Maud salam terhadap penentangan yang terus-menerus tersebut, Hazrat Muslim Maud bersabda, saya telah berulang kali mendengar dari Hazrat Masih Maud salam, orang-orang memberi caci makian kepada jemaat, namun tetap saja kita menganggap hal itu buruk, yaitu mengapa orang-orang ini merusak kehidupan akhirat mereka dengan mencaci maki kita. Tetapi jika mereka tidak memberi caci makian, maka hal ini pun sesungguhnya buruk bagi kita, karena jemaat ini tidak akan maju tanpa adanya penentangan. Saat mereka memberi caci makian, maka dengan inilah, yaitu dengan penentangan inilah, tabligh jemaat akan sampai. Hadrat Muslim Maud menuturkan, Hadrat Masih Maud salam telah bersabda, jadi, kita pun senang dengan adanya caci makian ini. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak menghiraukan hinaan dan perolokan orang-orang itu. Lalu ada satu perumpamaan di dalam bahasa Punjabi yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud salam, yang artinya, yakni unta terus berteriak, tetapi pemiliknya terus memegangnya dan meletakkan beban di atasnya. Demikianlah, apapun yang akan dikatakan oleh orang, Hazrat Masih Maud Islam telah menasihatkan, Anda sekalian perlakukanlah orang lain dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Semoga Allah Ta'ala menurunkan karunia-Nya. Dari antara mereka kelak akan lahir orang-orang yang akan menerima jemaat. Terkait penentangan ini, di satu tempat Hazrat Muslim Maud bersabda, ketika Hazrat Masih Maud Islam mendakwakan diri, saat itu jumlah pengikut beliau hanyalah beberapa orang saja. Namun selanjutnya, tatkala muncul penentangan dari Abdullah Adham, maka lahirlah ujian dalam diri segenap orang. Mereka beranggapan bahwa nubuatan beliau tidaklah sempurna dari segi kata-kata harfiahnya. Kemudian terjadi perlawanan antara beliau dengan Lekram.
Saat itu memang tampak bahwa nubuatan beliau telah sempurna dengan sangat luar biasa, namun orang-orang Hindu mengobarkan gejolak yang tinggi untuk menentang beliau, dan mereka mulai memusuhi beliau dengan hebat. Demikian pula muncul peristiwa fitnah-fitnah dari Maulwi Muhammad Husain Sahib Batalwi. Maka saat itu timbullah satu ujian bagi segenap jemaat. Kemudian muncul peristiwa kemurtadan Dr. Abdul Hakim, dan saat itu timbullah satu ujian bagi jemaat. Alhasil, dalam berbagai waktu telah muncul berbagai kesulitan yang hebat, hingga orang-orang yang melihat pun memahami bahwa kini orang-orang ini telah berakhir. Tetapi Allah Ta'ala telah melahirkan sarana-sarana untuk melenyapkan semua fitnah tersebut. Alih-alih akan menghancurkan jemaat, fitnah-fitnah itu justru menjadi sebab kemajuan dan kemuliaan jemaat. Demikianlah yang terjadi pada saat ini. Hadrat Muslim Maud bersabda, lihatlah oleh Anda sekalian bagaimana penentangan-penentangan yang muncul pada zaman Hadrat Masih Maud salam dalam berbagai corak. Apakah segala penentangan dan kekejian itu muncul? Lalu bayangkanlah, saat itu orang-orang telah memahami bahwa kini Ahmadiyah akan mengalami kemusnahan. Namun yang terjadi setiap saat bukanlah kemusnahan yang tampak, tetapi jemaat ini dengan karunia Allah Ta'ala justru semakin mengalami kemajuan dari sebelumnya. Jadi, inilah sejarah yang dialami jemaat, dan sejarah ini pula lah yang senantiasa dialami oleh setiap jemaat ilahi. Corak ini senantiasa berjalan, dan demikian juga halnya penentangan. Saat ini pun hal demikianlah yang terjadi, dan dengan melalui perlawanan-perlawanan inilah jemaat akan senantiasa menempuh kemajuan. Untuk sekarang pun insya Allah Ta'ala jemaat akan menapaki kemajuan, dan terus mengalami kemajuan. Para penentang menentang dengan keras, dan kaum munafik pun melawan dengan keras, tetapi Allah Ta'ala senantiasa menyempurnakan pekerjaannya. Apapun yang telah dia janjikan, hal itu akan senantiasa dia penuhi. Insya Allah. Terkait penentangan ini, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda di dalam satu ceramah beliau, di satu sisi terjadi penentangan di antara segenap orang, dan akibat penentangan itu orang-orang menjadi tidak condong untuk mendengar ucapan-ucapan kita. Telah lahir amarah di dalam hati mereka, dan hal ini sungguh buruk bagi kita. Meski demikian, dari hal ini dapat juga terjadi bahwa tatkala seseorang mendengar ucapan dari penentang, maka ia pun menjadi bertanya-tanya. Jadi inilah yang dikatakan sebagai orang yang kotor. Bagaimana jika saya pun memeriksanya? Lalu ketika ia melihatnya, ia pun heran karena apa yang disampaikan oleh orang itu sungguh bertentangan. Yakni apa yang disampaikan oleh musuh sungguh berbeda dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang Ahmadi. Sehingga akhirnya ia pun menerima petunjuk. Hadrat Muslim Maud bersabda, saya teringat saat itu saya masih belia, Hadrat Masih Maud Islam tengah berada di dalam masjid dan sedang ada majlis bersama beliau. Saat itu ada seorang yang datang dari Rampur. Ia sebenarnya berasal dari Lucknow atau tempat lain, namun tinggal di kota Rampur. Ia bertubuh pendek dan kurus. Ia seorang penulis dan juga penyair. Ia telah diangkat oleh Nawab Rampur untuk menyusun kamus ungkapan-ungkapan Urdu. Ia datang dan duduk di majlis Hadrat Masih Maud Islam. Ia memperkenalkan diri dan berkata, saya datang dari Rampur dan bekerja di Mahkamah Nawab Rampur. Hadrat Masih Maud Islam bertanya, apa yang telah menggerakkan Anda untuk datang kemari? Ia berkata, saya datang untuk ikut berbaiat. Hadrat Masih Maud Islam bersabda, anggota jemaat kita di Rampur sangatlah sedikit dan tabligh pun sangat rendah. Siapakah yang telah menggerakkan Anda untuk datang kemari? Hadrat Muslim Maud menuturkan, lafaz ini terus terngiang-ngiang di telinga saya hingga sekarang. Dan sampai saat ini saya tidak sanggup melupakannya. Padahal usia saya saat itu hanya 16 tahun. Dalam menjawabnya, ia dengan serta-merta berkata, yang telah menggerakkan saya kemari adalah Maulwi Sanaullah Sahib. Hadrat Muslim Maud menuturkan, saat itu saya mungkin tidak memahami peristiwa itu karena usia saya yang belia. Namun saat itu Hadrat Muslim Maud Islam tersenyum mendengar jawaban yang ia berikan dan bersabda, bagaimana bisa? Ia menjawab, saat itu buku-buku Maulwi Sanaullah Sahib masuk ke Mahkamah Nawab Sahib.
Lalu Nawab Sahib pun membacanya, dan saya pun diminta untuk membacanya. Saya berkata, saya ingin melihat kutipan-kutipan yang diambil olehnya dari buku-buku Mirza Sahib secara langsung. Saat itu saya berpikir, dengan cara ini saya akan mengumpulkan rujukan-rujukan yang bagus untuk menentang Ahmadiyah. Namun ketika saya mulai membaca rujukan aslinya, maka kandungan yang tertera sungguh berbeda. Dari peristiwa ini, saya semakin tertarik dan saat itu saya menyatakan bahwa saya pun akan membaca beberapa halaman sebelum dan setelahnya. Setelah saya membacanya, maka saya menjadi mengetahui bahwa kemuliaan, kehormatan, dan ketinggian martabat Rasulullah yang telah diterangkan oleh Mirza Sahib ini sungguh tidaklah ada di dalam kalbu orang-orang tersebut. Lalu orang itu berkata, saya menyukai bahasa Persia, dan kebetulan saya mendapatkan buku Durrul Thamin Farsi, lalu saya menelaahnya. Ketika saya mulai menelaahnya, kalbu saya pun menjadi sama sekali bersih, dan saya mengatakan bahwa kini saya akan pergi untuk berbaiat. Jadi, penentangan yang di satu sisi menjadi sarana kerusakan, di sisi lain ia akan memberikan faedah. Maka dengan mengedepankan kedua keadaan ini, kita pun hendaknya mempersiapkan strategi tabligh kita. Seandainya tidak ada penentangan atas sesosok Nabi, maka Nabi itu pun akan menjadi khawatir karena penentanganlah yang menjadi sarana kemajuannya. Seperti yang Hadrat Masih Maud Islam sabdakan. Dalam menerangkan ulasan ini, di satu sempat, Hadrat Muslim Maud Anhu menjelaskan, pemerintahan Mesir pada zamannya merupakan pemerintahan yang sangat masyhur. Rajanya sangat membanggakan kekuatan dan kekuasaannya, yakni pada zaman Fir'aun. Kekuatan Hadrat Musa alaihissalam tidaklah berarti apa-apa dibanding dengan raja tersebut. Namun meskipun demikian, ketika beliau alaihissalam menemui raja, dan raja mengancam beliau alaihissalam dan menyatakan keinginannya untuk menghancurkan kaum beliau, dan berkata, jika kamu tidak menghentikan diri, maka kamu pun akan dibinasakan, begitu juga kaummu. Namun Hadrat Musa alaihissalam tetap melakukannya, dan bersabda, pesan yang Allah Ta'ala berikan kepadaku untuk disebarkan, pasti akan aku sampaikan. Tidak ada kekuatan dunia yang dapat menghentikan saya dari upaya ini. Demikian pula keadaan Hadrat Isa alaihissalam, begitu juga Hadrat Rasulullah SAW. Keadaan itu pula lah yang kami saksikan dialami oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Seluruh kaum menentang beliau pada masa itu, pemerintahan pun dalam satu corak menentang beliau, meskipun pada masa akhir corak itu sudah tidak lagi. Alhasil, kaum-kaum menentang beliau, para pengikut segenap agama menentang beliau, Maulwi menentang beliau, tokoh-tokoh terkemuka menentang beliau, masyarakat menentang beliau, para tokoh pemimpin menentang beliau. Alhasil, dari berbagai penjuru beliau diterjang taufan, penentangan. Orang-orang telah berusaha keras untuk membujuk beliau. Beberapa orang bersimpati kepada beliau dengan menyarankan agar beliau sampai batas tertentu mengurangi pendakwaan beliau. Sebagian lagi menyatakan, jika Anda mau menarik lagi ucapan Anda yang ini dan itu, maka semua orang akan mau bergabung ke dalam jemaat Anda. Namun Hadrat Masih Maud alaihissalam tidak memperdulikan bujukan mereka dan senantiasa mengedepankan pendakwaan beliau, dan hal itu menimbulkan kegemparan, mendapatkan penganiayaan secara fisik, ancaman pembunuhan. Namun meskipun penderitaan yang begitu rupa dan meskipun yang beliau hadapi adalah dunia, yang mana dari sisi sarana zahir beliau sama sekali tidak memiliki daya, namun tetap saja beliau terus menghadapinya. Bahkan saya ingat sekali, berkali-kali saya mendengar dari Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa permisalan seorang nabi seperti halnya yang dikatakan orang-orang, yakni dalam suatu kampung ada seorang wanita yang kurang waras. Ketika ia keluar rumah, anak-anak kecil mulai mengganggunya, mengolok-oloknya, mengusilinya, mengusiknya, dan terus mengganggunya. Sebagai balasannya, wanita gila itu pun melontarkan cacian dan mendoakan buruk kepada anak-anak itu. Akhirnya, penduduk kampung berembuk memikirkan bahwa wanita ini teraniaya. Anak-anak kita terus mengganggunya hingga ia mendoakan buruk mereka. Jangan sampai doa buruknya menimpa kepada anak-anak kita. Untuk itu kita seharusnya menghentikan anak-anak kita untuk tidak mengganggunya lagi, agar wanita gila ini tidak mendoakan buruk bagi mereka. Setelah berembuk, penduduk memutuskan bahwa mulai esok, semua penduduk akan mengurung dan tidak membiarkan anak-anaknya keluar rumah. Pada keesokan harinya, mengatakan kepada anak-anaknya bahwa mulai hari ini kalian tidak boleh keluar rumah. Untuk kehati-hatian lebih, mereka menggembok pintu rumahnya. Ketika tiba siang hari, dan wanita gila itu seperti biasa pergi keluar, lalu berjalan di jalan-jalan, kadang di gang ini dan di gang yang lainnya.
Namun ia tidak melihat satupun anak kecil. Padahal sebelum ini biasanya ada anak yang menarik-narik bajunya, ada yang mencubitnya, ada yang mendorong-dorongnya, ada yang memegang tangannya, ada yang mengolok-oloknya. Namun pada hari itu wanita gila tersebut tidak mendapati satupun anak laki-laki. Ia menunggu hingga siang, namun hingga kini tidak ada satupun anak yang keluar dari rumahnya. Lalu ia pergi ke warung-warung dan mengatakan, apakah hari ini rumah kalian telah roboh? Anak kalian mati? Apa yang telah terjadi? Kenapa mereka tidak nampak? Tidak lama kemudian, setelah ia menanyakan ke setiap warung seperti itu, lalu penduduk berpikir bahwa meskipun anak-anak kita tidak mengganggunya, tetap saja wanita gila ini mendoakan buruk dan mencaci. Tidak ada bedanya dengan ketika anak-anak kita mengganggunya. Kalau begitu, kenapa pula kita mengurung anak-anak kita? Biarkan saja mereka keluar rumah. Hadrat Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu bersabda, Hadrat Masih Maud alaihissalam menceritakan hikayat tersebut dan bersabda, keadaan para nabi alaihissalam pun seperti itu dalam satu corak, yakni dunia mengganggu mereka, yakni para nabi, menganiaya, mengusik mereka, dan sedemikian rupa menzalimi mereka, sehingga menjadi sulit bagi mereka untuk mengarungi hidup. Lalu mulailah muncul perasaan dalam hati satu kalangan orang-orang. Mereka berpikir bahwa orang-orang menganiaya mereka, yakni para nabi. Seharusnya tidaklah demikian. Beliau alaihissalam bersabda lebih lanjut, namun di sisi lain para nabi pun tidak mau melepaskan dunia. Yakni, ketika dunia tidak mengganggunya, maka para nabi sendiri yang mengusik dunia dan membangunkannya dengan menyampaikan pesan atau sesuatu hal, menabliginya agar dunia menaruh perhatian padanya dan mau mendengarkan ucapannya. Kemudian berkenaan dengan ketegasan yang terdapat dalam diri para nabi, dikatakan bahwa kenapa para nabi bersikap tegas? Dalam hal ini, beliau radhiyallahu anhu bersabda, sikap tegas yang diambil oleh para nabi bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menegakkan maqam Allah Ta'ala. Jika terkadang para nabi memperlihatkan sikap tegas dan gairatnya, maka itulah tujuannya. Bagi zatnya sendiri, di dalam diri mereka terdapat kerendahan hati yang sangat. Mengenai hal ini, beliau radhiyallahu anhu menceritakan satu riwayat Hadrat Masih Maud alaihissalam. Suatu hari, di satu jalan di Lahore, ada seseorang yang mendorong beliau alaihissalam hingga jatuh. Melihat itu, sahabat beliau emosi dan hampir memukulinya. Namun, beliau alaihissalam bersabda, orang ini melakukan demikian didasari sikap emosi untuk mendukung kebenaran. Menurut versinya, yakni orang ini beranggapan demikian setelah mendengar provokasi para maulwi yang mengatakan bahwa Mirza Sahib adalah pendusta, nauzubillah. Lalu setelah mendengar provokasi tersebut, orang itu berpikir untuk menarget beliau alaihissalam. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ia melakukan demikian karena didasari kebenaran menurut versinya. Untuk itu jangan apa-apakan ia. Jadi para nabi tidaklah mengucapkan sesuatu disebabkan karena urusan pribadinya, melainkan semata-mata untuk menegakkan kemuliaan Tuhan. Untuk itu janganlah berpikir bahwa Nabi Allah pun berlaku demikian, yakni terkadang bersikap tegas. Terdapat perbedaan besar antara sikap yang ditunjukkan oleh para nabi dengan manusia pada umumnya. Para nabi melakukan itu demi Allah Ta'ala, sedangkan manusia biasa melakukannya untuk manfaat pribadi. Jadi, jika seseorang timbul perasaan bahwa pada kenyataannya saya adalah lemah, maka orang seperti itu tidak mungkin akan tersesat. Ia memperlihatkan kelemahannya dan memohon bantuan kepada Allah Ta'ala. Manusia tersesat ketika ia meyakini bahwa aku berada di atas kebenaran, kemudian muncul ketakaburan akan hal itu. Jadi, dengan memperhatikan teladan para nabi, kita harus selalu menampilkan kerendah hatian, dan ini jugalah yang menjadi sarana untuk terhindar dari dosa. Berkenaan dengan hal ini, terdapat satu rujukan dari Hadrat Masih Maud alaihissalam. Hadrat Masih Maud alaihissalam pernah menjelaskan perihal kisah salatnya Hadrat Muawiyah. Suatu ketika, Hadrat Muawiyah pernah mengkodok salatnya, namun disebabkan oleh kealpaan tersebut, beliau tidak malah semakin menurun, melainkan semakin maju. Setan tidak dapat menguasai beliau. Bahkan beliau berupaya untuk meraih qurub ilahi. Jadi, orang yang menyadari akan dosa, ia akan terhindar dari dosa. Namun, barang siapa yang tidak menyadari akan dosa, maka ia terjerumus dalam perbuatan maksiat. Jadi, Muslim hendaknya merenungkan ihdinas siratal mustaqim dan pahamilah bahwa ia tidaklah terhindar dari resiko bahaya. Ia akan dapat terhindar dari dosa hanya jika suara Tuhan menyerunya. Jadi, manusia hendaknya mengevaluasi kelemahannya. Bagi orang seperti itu, jalan menuju pintu kerohanian akan terbuka. Adapun orang yang tidak mengevaluasi diri, jalan menuju pintu kerohanian akan tertutup, dan manusia seperti itu selanjutnya akan tersesat. Pada satu tempat, beliau bersabda, tanpa kerja keras, dalam hal duniawi maupun rohani, manusia tidak akan dapat meraih kehormatan.
Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, pada zaman kita, Tuhan telah mengaitkan erat kehormatan dengan kita. Saat ini yang akan meraih kehormatan adalah pengikut kita atau penentang kita. Coba perhatikan orang-orang yang meraih kehormatan. Yang akan meraih kehormatan adalah para pengikut Hadrat Masih Maud alaihissalam atau para penentang beliau yang membanggakan diri dari sisi keagamaan. Sebagaimana disabdakan Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, silahkan perhatikan Maulwi Sanaullah Sahib. Ia bukanlah Maulwi kawakan. Ribuan Maulwi yang sepertinya banyak dijumpai di Punjab dan Hindustan. Jikapun ia mendapatkan kehormatan, itu disebabkan oleh penentangan yang ia lakukan terhadap kita. Meskipun mereka menyatakan ini atau tidak, namun pada kenyataannya demikian, yakni saat ini kehormatan akan didapat jika menentang kita atau mendukung kita. Dengan kata lain, pada hakikatnya kitalah yang menjadi sentral. Begitupun jika para penentang mendapatkan kehormatan, mereka dapatkan karena kita. Jadi, keadaan ini jugalah yang kita saksikan saat ini. Jika dapur para penentang dapat menyala, jika mereka mendapatkan kursi, itu disebabkan oleh penentangan mereka terhadap kita. Bahkan saat ini para politikus di beberapa negara, khususnya di Pakistan, disebabkan oleh penentangan terhadap Jemaat Ahmadiyah lah mereka berusaha untuk menaikkan pamor politiknya, sehingga kursi kekuasaan mereka dapat tegak berdiri. Dalam menjelaskan upaya pembunuhan terhadap Hadrat Masih Maud alaihissalam, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menjelaskan, orang-orang pun menjadikan Hadrat Masih Maud alaihissalam sebagai target pembunuhan, menggugat Hadrat Masih Maud alaihissalam di pengadilan atas tuduhan pembunuhan. Namun Allah Ta'ala senantiasa menggagalkan rencana jahat para penentang beliau. Demikian pula Maulwi Muhammad Hussein Batalwi datang untuk memberikan kesaksian di pengadilan atas tuduhan pembunuhan yang digugatkan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Hussein Batalwi datang dengan membawa harapan bahwa sekalipun Hadrat Masih Maud alaihissalam tidak diborgol, namun akan berdiri di pengadilan dalam kondisi terhina. Nauzubillah. Namun meskipun yang bertindak sebagai hakim pengadilan saat itu adalah seorang deputi komisioner berkebangsaan Inggris yang notabene merupakan penentang jemaat, bahkan seketika ditugaskan di daerah, ia pernah mengatakan, orang ini, yakni Hadrat Masih Maud alaihissalam, telah bersikap lancang terhadap Isa Al-Masih kami dengan mengatakan bahwa Isa Al-Masih telah wafat dan hingga saat ini ia masih aman-aman saja. Kenapa ia tidak dihukum? Untuk itu aku akan menjatuhkan hukuman kepadanya. Namun ketika sang hakim tersebut berhadapan dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam, Allah Ta'ala sedemikian rupa menguasainya, sehingga seketika melihat wajah Hadrat Masih Maud alaihissalam, kebenciannya terhadap Huzur alaihissalam menjadi hilang. Bahkan sang hakim meletakkan kursi di dekatnya dan mempersilahkan Huzur alaihissalam duduk di atasnya. Hadrat Masih Maud alaihissalam duduk. Adapun Muhammad Hussein Batalwi yang datang dengan tujuan untuk menyaksikan beliau alaihissalam dalam kehinaan, seketika menyaksikan Hadrat Masih Maud alaihissalam duduk di kursi menjadi geram, lalu bertanya kepada sang hakim, deputi komisioner bernama Kapten Douglas. Ia mengatakan, saya juga harus diberikan kursi. Hussein Batalwi beranggapan bahwa jika terdakwa pun diberikan kursi, lantas kenapa pula saya saksi tidak mendapatkan kursi? Namun ketika mendengar hal itu, sang hakim sangat geram, lalu berkata dengan nada marah, kamu tidak akan mendapatkan kursi. Maulwi Hussein Batalwi mengatakan, ayah saya selalu mendapatkan kursi kehormatan ketika menghadap Tuan Lord. Untuk itu saya pun harus mendapatkan kursi. Saya juga adalah advokat firqah ahli hadis. Untuk itu saya berhak mendapatkan kursi. Sang hakim mengatakan, kamu jangan membual. Mundur ke belakang dan berdiri tegak. Sekarang alih-alih melihat Hadrat Masih Maud alaihissalam terhina, justru Hussein Batalwi malah dihinakan oleh Allah Ta'ala. Alhasil itu adalah kisah di dalam ruangan pengadilan. Ketika Hussein Batalwi beranjak keluar dari ruang pengadilan, maka untuk memperlihatkan kepada orang-orang bahwa seharusnya tadi ia mendapatkan kursi di ruang pengadilan, lalu ia duduk di atas kursi yang terletak di serambi. Namun sebagaimana pelayan akan melakukan sesuatu sesuai dengan yang dilakukan oleh majikan, ketika staf bawahan pengadilan melihat pemandangan itu, ia berpikir bahwa Hussein Batalwi tidak mendapatkan kursi di ruang pengadilan, namun sekarang ia duduk di kursi yang ada di beranda. Staf tersebut berpikir, jika saja Pak Hakim melihat hal ini, maka beliau akan memarahi saya. Lalu staf bawahan tersebut datang dengan berlari dan berkata, Anda tidak berhak untuk duduk di sini. Silahkan tinggalkan.
Orang-orang yang ada di luar pun menyaksikan seperti apa penghormatan yang diterima oleh Maulwi Sahib. Maulwi Sahib semakin naik pitam atas hal itu, lalu berjalan. Ada seseorang yang menggelar kain di lantai, lalu Maulwi Sahib duduk di atas kain tersebut. Namun secara kebetulan, pemilik kain tersebut bergegas datang dan berkata, "Tinggalkan kain saya, karena jika kamu duduk di atasnya, kain ini akan menjadi najis, karena kamu menjadi saksi di pengadilan dari pihak Kristen untuk menentang seorang Muslim." Jadi, ingatlah bahwa ketika turun pertolongan Allah Ta'ala, maka tidak ada yang dapat menghalanginya. Tidak ada pejabat polisi atau prajurit, bahkan setinggi apapun jabatan seseorang. Umurnya tidak bisa diyakini. Allah Ta'ala dapat membinasakannya dalam waktu sekejap saja. Untuk itu, tunduklah di hadapan Allah Ta'ala dan banyaklah berdoa kepadanya. Memang bagi seorang mukmin telah ditakdirkan akan datangnya ujian. Jika kalian bersabar dan berdoa, maka Allah Ta'ala akan menjauhkan cobaan-cobaan itu. Telah diadakan dialog antara Hadrat Masih Maud salam dengan pihak Kristen. Berkenaan dengan hal ini, dijelaskan dalam buku Hadrat Masih Maud salam yang dikenal dengan Jang-e Muqaddas. Dalam menjelaskan dialog tersebut, Hadrat Muslim Maud bersabda pada satu khutbah beliau dengan merujuk pada sabda Hadrat Khalifatul Masih yang pertama sebagai berikut. Pemandangan yang kami saksikan dalam dialog dengan Adham, sebelumnya kami sempat tegang, namun selanjutnya keimanan kami naik menjulang ke langit. Hadrat Khalifatul Masih pertama bersabda, setelah pihak Kristen tersudut ketika dialog, mereka merasa tidak ada satupun senjata mereka yang berhasil. Lalu pihak Kristen mengajak serta beberapa umat Islam melakukan kelicikan agar dapat mengolok-olok Hadrat Masih Maud salam. Cara yang mereka tempuh adalah dengan memanggil beberapa orang buta, tuli, bisu, dan cacat, lalu meminta mereka duduk di satu sisi sebelum memulai dialog. Setelah Hadrat Masih Maud salam tiba, mereka langsung menyodorkan orang-orang buta, tuli, bisu, dan cacat ke hadapan beliau alaihissalam. Mereka berkata kepada beliau alaihissalam, dengan dialog, perselisihan tidak dapat terselesaikan. Anda menyatakan diri memiliki kesamaan dengan Isa Al-Masih. Adapun Isa Al-Masih biasa menyembuhkan orang buta, tuli, bisu, dan orang cacat. Saat ini kami menghadirkan orang-orang cacat ini supaya Anda tidak perlu repot-repot. Jika memang Anda benar-benar memiliki kesamaan dengan Isa Al-Masih, tolong perlihatkan kepada kami bagaimana Anda menyembuhkan orang-orang ini. Hadrat Khalifatul Masih yang pertama menuturkan, saat itu kami juga hadir di sana. Kami menjadi tegang ketika menyaksikan itu. Meskipun kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan berkenaan dengan Isa Al-Masih itu tidak ada hakikatnya, namun tetap saja hati kami menjadi down. Kami khawatir jangan-jangan dengan berkata seperti itu, mereka akan mendapatkan kesempatan untuk menertawakan beliau alaihissalam. Namun ketika kami melihat wajah Hadrat Masih Maud salam, tidak sedikit pun nampak raut kekesalan atau kekhawatiran pada wajah beliau. Alhasil, setelah mereka selesai mengatakan itu, Hadrat Masih Maud salam bersabda, Pak Pendeta, Al-Masih yang saya nyatakan memiliki kesamaan dengan saya, menurut ajaran Islam, tidaklah menyembuhkan orang-orang buta, tuli, bisu, cacat seperti ini. Anda meyakini bahwa Al-Masih alaihissalam biasa menyembuhkan orang yang buta jasmani, tuli jasmani, bisu jasmani, dan juga cacat jasmani. Adapun dalam kitab suci Anda tertulis juga bahwa jika di dalam diri para pengikut terdapat keimanan walau sebesar zarah saja, maka kalian akan dapat memerintahkan gunung-gunung untuk berpindah tempat, dan mereka akan berpindah tempat. Dikatakan juga bahwa jika kalian meletakkan tangan pada orang-orang sakit, maka akan menjadi sembuh. Jadi permintaan Anda ini tidak bisa saya penuhi. Saya dapat menampilkan mukjizat yang pernah diperlihatkan oleh junjungan saya, Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Anda meminta saya memperlihatkan mukjizat tersebut, maka saya siap. Selebihnya, berkenaan dengan mukjizat seperti ini, telah dikatakan dalam kitab suci Anda bahwa jika di dalam diri kalian terdapat keimanan walau sebesar zarah saja, akan dapat memperlihatkan mukjizat seperti yang telah ditunjukkan oleh Isa Al-Masih. Anda sungguh baik telah menyelamatkan kami dari kesulitan dengan mengumpulkan orang-orang yang buta, tuli, bisu, dan cacat. Sekarang, mereka ada di hadapan Anda. Jika saja dalam diri Anda terdapat keimanan walau sebesar zarah saja, silahkan sembuhkan mereka. Hadrat Khalifatul Masih yang pertama bersabda, kami menyaksikan sendiri bagaimana para pendeta terheran-heran mendengar jawaban beliau alaihissalam, sehingga para pendeta besar pun menarik orang-orang yang cacat itu lalu mengusirnya. Allah Ta'ala menganugerahkan kehormatan kepada para kekasihnya dalam setiap kesempatan dan mengajarkan jawaban kepada mereka yang membuat para musuh sama sekali bungkam. Satu kisah penentangan terhadap Hadrat Masih Maud salam yang terjadi di Sialkot.
Diriwayatkan, Hadrat Masih Maud alaihissalam berkunjung ke Sialkot. Para maulwi memfatwakan bahwa barang siapa yang hadir untuk mendengarkan ceramah Mirza Sahib, yakni Hadrat Masih Maud alaihissalam, maka nikahnya akan batal, katanya. Namun karena daya tarik Hadrat Masih Maud alaihissalam sedemikian rupa, sehingga membuat orang-orang tidak memperdulikan fatwa tersebut. Para maulwi menugaskan orang-orang untuk berjaga di jalan-jalan untuk menghalangi orang-orang agar tidak menghadiri. Mereka juga mengumpulkan batu di jalan-jalan untuk melempari orang yang bersikeras pergi. Mereka juga menarik dan mengusir orang-orang dari acara tersebut agar tidak mendengarkan pidato Huzur alaihi salam. Dikatakan bahwa hadir juga saat itu PT Sahib yang saat itu menjabat sebagai Inspektur City Sialkot saat itu dan menjadi Police Superintendent. Entahlah apa jabatan beliau ketika Huzur alaihi salam meriwayatkan, beliaulah yang mengatur acara tersebut. Ketika orang-orang membuat keributan dan ingin membuat kegaduhan, namun karena pejabat tersebut menyimak pidato Hadrat Masih Maud alaihissalam juga, ia merasa keheranan karena pidato yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam merupakan serangan yang ditujukan kepada Hindu Arya dan Kristen. Dan semua yang Hadrat Masih Maud alaihissalam sampaikan, jikapun itu bertentangan dengan pandangan para maulwi, maka itu tidaklah menimbulkan keberatan apapun terhadap Islam. Ini adalah pembicaraan yang menentang orang-orang Kristen, dan jika hal-hal yang disampaikan adalah benar, maka kebenaran Islam akan terbukti. Ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam memberikan pemaparan, jika pemaparan tersebut benar, maka dengannya Islam akan terbukti benar. Lantas apa sebabnya orang-orang Islam ini berbuat kerusuhan? Meskipun ia adalah seorang pejabat pemerintah, ia berdiri dalam pertemuan tersebut dan mengatakan kepada orang-orang Islam di sana, Mirza Sahib mengatakan bahwa Tuhannya orang-orang Kristen telah mati. Mengapa kalian marah atas hal tersebut? Ini adalah hal yang baik untuk kalian. Singkatnya, seperti itulah perlakuan para penentang terhadap kita, dan sekilas nampak bahwa jika dari antara orang-orang Islam ada yang bergabung dengan orang-orang Arya, maka orang-orang Islam ini tidak peduli. Namun jangan sampai ada orang yang mendengarkan penjelasan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, hal yang sebenarnya adalah ini adalah pemikiran yang salah bahwa berkenaan dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam mereka bersikap berbeda jika di antara orang-orang Islam ada yang mengubah keyakinannya atau masuk ke dalam jemaat. Kemudian Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam pernah bersabda dalam bahasa Farsi yang artinya adalah, wahai hati, berilah perhatian kepada mereka karena pada akhirnya mereka menyatakan kecintaan pada Nabiku Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, bagaimanapun kita hendaknya merasakan keprihatinan atas perubahan agama atau keyakinan mereka atau rusaknya akidah mereka. Suatu kali, seseorang berkata kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, saya penggemar berat Anda, tapi Anda telah melakukan satu kesalahan besar. Anda mengetahui bahwa para ulama tidak akan mengakui perkataan siapapun, karena mereka beranggapan bahwa jika mereka mengakui, maka itu merupakan penghinaan bagi mereka. Orang-orang akan mengatakan bahwa si fulan dapat memahami masalah ini, namun mereka tidak. Oleh karena itu, cara untuk membuat mereka mengakui adalah dengan membuat perkataan itu keluar dari mulut mereka sendiri. Ketika Anda mengetahui mengenai masalah kewafatan Nabi Isa alaihissalam, seharusnya Anda mengundang para ulama dari berbagai tempat dan mengadakan suatu pertemuan. Lalu hendaknya sampaikanlah ke hadapan mereka bahwa orang-orang Kristen mendapatkan banyak bantuan dengan akidah masih hidupnya Al-Masih, dan mereka mendatangkan kerugian terhadap Islam dengan mengajukan keberatan. Mereka akan mengatakan bahwa Nabi kalian telah wafat, sedangkan pendiri agama kami berada di langit. Oleh karena itu, ia lebih mulia. Bahkan ia adalah Tuhan itu sendiri. Berilah jawaban atas persoalan ini. Hendaknya Anda ajukan persoalan ini. Pada waktu itu para ulama yang Anda undang akan mengatakan, silahkan Anda saja yang menjawab. Hadrat Masih Maud alaihissalam mengatakan, silahkan Anda sampaikan apa jawabannya. Orang itu mengatakan, Anda hendaknya katakan bahwa sebenarnya pendapat Anda sekalian mungkin saja benar, namun menurut hemat saya, kewafatan Hadrat Isa alaihissalam bisa terbukti dengan ayat-ayat berikut ini. Para ulama akan spontan mengatakan bahwa hal ini adalah benar. Umumkanlah hal ini dengan membaca bismillah. Kami siap untuk mendukung. Inilah cara yang disarankan orang tersebut kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam untuk menundukkan para ulama. Kemudian orang itu mengatakan, lalu akan timbul permasalahan bahwa di dalam hadis-hadis disebutkan mengenai kedatangan Nabi Isa alaihissalam yang kedua kali. Namun ketika Nabi Isa alaihissalam telah wafat, lantas apa arti dari hal ini?
Seorang ulama akan mengatakan mengenai hal ini bahwa Andalah Al-Masih, dan semua ulama akan memberikan materai persetujuan atas hal ini. Mendengar saran ini, Hadrat Masih Maud Islam bersabda, jika pendakwaan saya adalah dengan rancangan manusia, maka saya akan melakukannya. Namun ini adalah atas perintah Tuhan. Saya melakukannya dengan cara sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada saya. Trik dan siasat berguna untuk melawan rancangan-rancangan manusia. Jemaat-jemaat Allah Ta'ala tidak akan pernah takut terhadapnya. Ini bukanlah pekerjaan kami, ini adalah pekerjaan Allah Ta'ala. Dialah yang akan menyampaikan pesannya. Peristiwa gerhana bulan dan matahari adalah peristiwa yang populer dalam jemaat kita. Mengenai hal ini, terdapat seorang maulwi penentang yang sepertinya berasal dari Gujarat, selalu mengatakan kepada orang-orang bahwa janganlah pernah tertipu dengan pendakwaan Mirza Sahib. Dalam hadis-hadis tertulis dengan jelas bahwa tanda dari Mahdi adalah di zamannya matahari dan bulan akan gerhana di bulan Ramadan. Selama nubuatan ini belum terpenuhi, serta matahari dan bulan belum gerhana di bulan Ramadan, janganlah menganggap benar pendakwaannya. Sebuah kebetulan bahwa ia masih hidup ketika nubuatan gerhana matahari dan bulan itu terpenuhi. Ada seorang Ahmadi yang tinggal bertetangga dengannya. Ia menceritakan, ketika terjadi gerhana matahari, Maulwi tersebut dengan ketakutan naik ke atap rumahnya dan berjalan ke sana kemari. Ia berjalan ke sana kemari dan berulang kali mengatakan, sekarang orang-orang akan menjadi sesat. Ia tidak memahami bahwa ketika nubuatan terpenuhi, maka orang-orang akan menerima Hadrat Masih Maud salam dan mendapatkan hidayah, bukannya malah akan menjadi sesat. Orang-orang Kristen juga dengan cara yang sama mengakui bahwa semua tanda-tanda yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu telah tergenapi. Namun di sisi lain, setelah mendengar pendakwaan Rasulullah SAW, mereka mengatakan bahwa sekarang ini secara kebetulan seorang pendusta mendakwakan diri. Sebagaimana orang-orang Islam menyatakan bahwa tanda-tanda telah terpenuhi, namun secara kebetulan saat ini seorang pendusta telah mendakwakan diri. Seperti inilah kondisi orang-orang Islam. Namun hal yang mengherankan adalah kebetulan semacam ini justru terjadi pada seorang pendusta, bukannya terjadi pada seorang yang benar. Hadrat Muslim Maud Anhu bersabda berkenaan dengan masa lalu dari Hadrat Masih Maud salam bahwa setiap keburukan timbul secara bertahap. Tidak pernah terjadi bahwa seseorang pada malam hari pergi tidur sebagai seorang yang jujur, lalu pada pagi harinya ia menjadi pelaku kedustaan terburuk. Dan sebelumnya ia tidak pernah berbicara bohong kepada manusia, dan sekarang setelah bangun di pagi hari ia mulai berbohong kepada Tuhan. Sesuai dengan itu, kita menyaksikan kehidupan Hadrat Masih Maud salam sebelum pendakwaan. Beliau alaihissalam berkali-kali mengumumkan kepada orang-orang Hindu, Sikh, dan Muslim di sini bahwa apakah kalian bisa mengajukan keberatan atas kehidupanku sebelumnya? Namun tidak ada seorang pun yang berani. Bahkan mereka terpaksa mengakui kesucian beliau alaihissalam. Maulwi Muhammad Hussein Batalwi yang di kemudian hari menjadi penentang keras, ia dalam majalahnya memberikan kesaksian terhadap kesucian dan ketiadaan celah kehidupan Hadrat Masih Maud salam. Dan ayah dari Master Zafar Ali Khan dalam surat kabarnya memberikan kesaksian mengenai awal kehidupan Hadrat Masih Maud salam bahwa beliau alaihissalam sangat suci. Alhasil, seseorang yang hingga usia 40 tahun tanpa noda dan kehidupannya senantiasa suci. Bagaimana sesuatu dapat terjadi dalam satu malam dan lantas ia menjadi rusak? Para ahli kejiwaan atau psikiater juga mengatakan bahwa semua cacat dan kelemahan akhlak timbul secara perlahan-lahan. Perubahan akhlak tidaklah terjadi dalam sekejap. Alhasil, lihatlah betapa masa lalu Hadrat Masih Maud salam sedemikian rupa tanpa celah, tanpa cacat dan bersinar. Kemudian, berkenaan dengan bagaimana Allah Ta'ala senantiasa menolong Hadrat Masih Maud salam, mengenai hal ini kita melihat, Hadrat Masih Maud salam menulis, seseorang yang merupakan Rasul Tuhan, pertolongan Allah Ta'ala senantiasa menyertainya. Jika tidak terdapat pertolongan, maka ia bukanlah utusan dan Rasul Tuhan. Manusia hampir membinasakannya, namun tibalah pertolongan Tuhan dan menjadikannya meraih kesuksesan dan menghancur luluhkan makar-makar para punsuhnya. Hal ini juga terjadi dalam perlawanan terhadap Hadrat Masih Maud salam. Bagaimana dengan berbagai cara dilakukan upaya pembunuhan terhadap beliau. Ada orang yang ditugaskan untuk membunuh, yang kemudian diketahui dan ia gagal dalam niatannya tersebut. Dibuat tuduhan-tuduhan palsu pembunuhan terhadap beliau alaihissalam. Martin Clark membuat tuduhan palsu pembunuhan, dan ada juga seseorang mengatakan bahwa ia telah ditugaskan oleh Hadrat Masih Maud salam untuk membunuh. Seorang hakim datang dengan menyatakan bahwa mengapa hingga sekarang tidak ada seorang pun yang menangkap orang yang mendakwakan sebagai Mahdi dan Masih ini.
aku akan menangkapnya. Namun ketika gugatan diajukan, hakim tersebut mengatakan bahwa menurut saya ini adalah tuduhan palsu. Hakim berkali-kali mengatakan hal ini dan akhirnya memisahkan orang yang memberikan kesaksian palsu tadi dari orang-orang Kristen dan ditempatkan di bawah penjagaan petugas kepolisian. Lalu saksi palsu tersebut menangis dan menceritakan bahwa orang-orang Kristen telah mengajarinya untuk memberikan kesaksian palsu. Dan Allah Ta'ala telah menghapuskan tuduhan palsu tersebut. Demikian juga Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menuturkan, ada seorang mubaligh kita yang penuh semangat, Maulwi Umaruddin Sahib Shimlawi. Beliau menceritakan kisahnya bahwa beliau pun menjadi Ahmadi dengan mempertimbangkan tolok ukur ini. Beliau menceritakan bahwa di Shimla, Maulwi Muhammad Hussein dan Maulwi Abdurrahman Siyah beserta beberapa orang sedang bermusyawarah mengenai cara apa yang harus ditempuh untuk menghadapi Hadrat Masih Maud alaihi salam. Maulwi Abdurrahman mengatakan, Mirza Sahib telah mengumumkan bahwa sekarang saya tidak akan melakukan perdebatan. Kita akan memberikan selebaran tantangan perdebatan. Jika beliau tampil untuk bertanding, maka kita akan mengatakan bahwa beliau telah berbohong karena sebelumnya telah menerbitkan selebaran bahwa kami tidak akan berdebat dengan siapapun. Lantas sekarang siap untuk melakukan perdebatan. Dan jika beliau tidak siap untuk melakukan perdebatan, maka kita akan membuat keributan bahwa lihatlah, Mirza Sahib telah kalah. Mendengar ini, Maulwi Umaruddin mengatakan, apa perlunya hal itu? Saya akan pergi dan membunuhnya. Maka permasalahan akan selesai. Maulwi Muhammad Hussein mengatakan, hai nak, tahukah kamu bahwa semua itu telah dilakukan? Hal ini telah tertanam dalam hati Maulwi Umaruddin Sahib bahwa seseorang yang sedemikian rupa dijaga oleh Allah Ta'ala, ia pasti berasal dari Allah Ta'ala. Beliau masih remaja ketika itu. Beliau mengatakan bahwa Allah Ta'ala sedemikian rupa memberikan penjagaan, sehingga sekalipun banyaknya upaya-upaya yang dilakukan, Hadrat Masih Maud alaihi salam tetap selamat. Maka beliau alaihi salam pasti dari Allah Ta'ala. Kemudian ketika beliau beat, dalam perjalanan pulang beliau bertemu dengan Maulwi Muhammad Hussein Batalwi di stasiun. Ia bertanya, kamu dari mana? Beliau bertanya, saya pulang dari beat di Kadian. Maulwi Muhammad Hussein Batalwi mengatakan, kamu sangat nakal. Aku akan menulis surat kepada ayahmu. Maka beliau menjawab, Maulwi Sahib, semua yang terjadi ini adalah berkat perantaraan Anda. Alhasil, para penentang berkeinginan membunuh kekasih Allah Ta'ala, namun ia senantiasa diselamatkan. Tuhan menolongnya dengan ilmunya yang segar dan menganugerahkan kehormatan kepadanya pada setiap medan. Demikian juga Maulwi Muhammad Hussein Batalwi mengklaim bahwa ia akan menghancurkan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Maulwi Muhammad Hussein Batalwi dulunya merupakan teman masa muda Hadrat Masih Maud alaihi salam dan memiliki hubungan dengan beliau. Dan selalu memuji tulisan-tulisan beliau alaihissalam. Ketika Hadrat Masih Maud alaihi salam mendakwakan diri, maka Hussein Batalwi mengumumkan bahwa akulah yang telah membesarkan orang ini dan sekarang aku jugalah yang akan menghancurkannya. Kemudian kerabat-kerabat Hadrat Masih Maud alaihi salam juga membuat pengumuman, bahkan pengumuman ini dicetak dalam beberapa surat kabar bahwa orang ini memiliki motif untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Janganlah memberi perhatian padanya. Dengan cara itu, mereka berupaya untuk membuat seluruh dunia berprasangka buruk. Kemudian Muslim Maud radhiyallahu anhu menuturkan, saya ingat bahwa banyak sekali para buruh yang dalam sistem pengelolaan lahan pertanian disebut dengan kami, yakni pekerja rendahan, menolak untuk mengerjakan pekerjaan di rumah beliau alaihissalam, yakni para buruh tersebut menolak untuk datang dan bekerja di rumah beliau alaihissalam, meskipun berada di lingkungan lahan pertanian. Sebenarnya yang menghasut mereka adalah kerabat kami juga. Singkatnya, kaum kerabat dan orang-orang asing bekerja sama ingin menghapuskan dan menghancurkan beliau alaihissalam. Namun Allah Ta'ala berfirman kepada hambanya, seorang nabi telah datang di dunia ini, tetapi dunia tidak menerimanya. Namun Tuhan akan menerimanya, dan dengan serangan-serangan yang dahsyat akan menzahirkan kebenarannya. Seorang yang asing dan tak berdaya bangkit di Kadian, dan yang merupakan suatu kampung yang dalam seminggu hanya satu kali pos yang datang, di mana sekolah dasar pun tidak ada di sana, di mana bahkan tepung seharga 1 rupiah pun tidak tersedia bagi orang-orang. Kemudian sosok itu pun bukanlah maulwi dan bukan pula seorang yang memiliki begitu banyak properti. Memang Hadrat Masih Maud alaihi salam berasal dari satu keluarga terpandang, namun keluarga ini bukanlah penguasa begitu banyak properti seperti halnya para raja dan nawab. Ia bangkit dan mengumumkan kepada dunia dan sejak hari pertama menyatakan bahwa Tuhan akan menyampaikan namaku hingga ke penjuru-penjuru dunia. Dan siapakah hari ini yang bisa mengatakan bahwa nama Hadrat Masih Maud alaihi salam tidak sampai ke penjuru-penjuru dunia? Hari ini kita melihat tidak ada suatu sudut di dunia pun yang mana di sana nama Hadrat Masih Maud alaihi salam belum sampai. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, bagi kebinasaan seorang pendusta cukuplah kedustaannya. Namun pekerjaan yang bertujuan untuk menzahirkan dan membuktikan kejalalan Allah Ta'ala
dan keberkatan Rasulnya dan tanaman yang ditanam oleh tangan Allah Ta'ala sendiri, lalu para malaikat menjaganya, siapakah yang bisa menghancurkannya? Ingatlah, jika jemaatku adalah murni untuk keuntungan duniawi, sebagaimana yang mereka katakan, maka nama dan jejaknya akan terhapus. Namun jika berasal dari Allah Ta'ala dan sungguh berasal darinya, maka meskipun seluruh dunia menentangnya, ia akan maju dan berkembang. Dan para malaikat akan menjaganya. Insya Allah, jika tidak ada seorang pun yang menyertai saya dan tidak seorang pun yang membantu saya, maka saya tetap akan merasa yakin bahwa jemaat ini akan meraih kesuksesan insya Allah Ta'ala. Alhasil, semoga Allah telah memberikan taufik kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang menunaikan hak baiat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam dan menyampaikan pesan beliau alaihissalam kepada dunia dan menjadi pewaris karunia-karunia dan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang tidak setia, melainkan terhitung di antara orang-orang yang setia. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada kita. Hari ini saya akan meluncurkan dan mengumumkan satu website. Ini juga merupakan sarana untuk menyampaikan pesan Hazrat Masih Maud alaihissalam ke penjuru-penjuru dunia. Ini adalah website jemaat dalam bahasa Kurdi, yaitu islamahmadiyah.krd. Pengawas dari website ini adalah Dr. Ismail Muhammad Sahib. Bersama beliau ada satu tim terdiri dari para anggota jemaat Kurdi. Tujuan dari website ini adalah untuk menyediakan kesempatan bagi para pembaca yang memahami bahasa Kurdi untuk pertama kalinya dapat membaca sendiri akidah-akidah jemaat Ahmadiyah dalam bahasa mereka. Website ini pada dasarnya terdiri dari dialek Sorani bahasa Kurdi dengan beberapa konten dalam dialek Behdini. Terdapat berita-berita, artikel-artikel, tafsir, buku-buku, khutbah Jumat, dan video pada website tersebut. Bekerja sama dengan Komite Penerjemah Bahasa Kurdish, di website ini telah disediakan banyak buku-buku Hazrat Masih Maud alaihissalam serta buku-buku jemaat lainnya. Tersedia buku-buku Hazrat Masih Maud alaihissalam, Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu anhu, serta literatur-literatur jemaat lainnya. Di antaranya adalah Filsafat Ajaran Islam, Al-Masih di Hindustan, Perlunya Seorang Imam, Hakikatul Mahdi, dan lain-lain. Demikian juga Dawatul Amir dan Mansab Khilafat. Insya Allah setelah Jumat website ini akan diluncurkan. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan keberkatan. Demikian juga saya ingin menyampaikan berkenaan dengan kondisi dunia bahwa hendaknya lanjutkanlah doa-doa. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan dunia dari kehancuran dan memberikan akal kepada umat manusia dan semoga mereka dapat mengenali pencipta. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر